Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Wijaya dari kelas Skor B, NIM 6203210040. Di sini saya akan presentasi tentang air dan cairan untuk memenuhi tugas akhir semester gizi olahraga. Air dan cairan. Pentingnya air dan cairan bagi tubuh. Air atau cairan merupakan komponen utama dalam tubuh manusia karena merupakan unsur terbanyak dalam tubuh yang berperan penting bagi kesehatan. Jumlah air dalam tubuh manusia berbeda-beda. Pada tubuh bayi terdapat air sebanyak 80%, orang dewasa sebanyak 70%, dan lanjut usia atau lansia sebanyak 50%. Air tersebar di seluruh tubuh manusia, yaitu di paru-paru 90%, darah 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Air berfungsi menjaga kesehatan tubuh. Jika kebutuhan cairan terganggu atau kurang, kesehatan pun bermasalah. Air dalam tubuh sangat besar manfaatnya, sehingga tidak satupun fungsi tubuh dapat bekerja tanpa air. Air yang kita minum akan diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk cairan, seperti darah dan komponennya. Ginjal bertugas menyaring partikel buruk dan akan membantu untuk mengeluarkannya melalui buang air kecil. Konsumsi cairan idealnya sekitar 2,5 liter per hari. Kebutuhan ini disesuaikan dengan aktivitas, usia, cuaca, dan kondisi kesehatan. Kekurangan cairan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kehilangan cairan abnormal melalui kulit, penurunan asupan cairan, dan pendarahan. Peran air dalam tubuh antara lain sebagai 1. Untuk membentuk sel dan cairan tubuh. Air berperan penting dalam pembentukan berbagai cairan tubuh, seperti darah, cairan lambung, hormon, enzim, dan sebagainya. Selain itu, air juga terdapat dalam otot dan berguna menjaga tonus otot sehingga otot mampu berkontraksi. Yang kedua, sebagai zat pelarut. Pada proses pencernaan makanan, air berperan melarutkan zat-zat gizi, dan karena air merupakan zat anorganik sehingga tidak dicerna. Air dengan cepat melewati usus halus dan sebagian besar diserap, kemudian turut berfungsi sebagai salah satu komponen mukus agar sisa zat makanan dapat keluar sebagai feses. Ketiga, sebagai sarana pengeluaran zat sisa. Air merupakan sarana untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui pembuangan saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Yang keempat, sebagai zat pelindung atau bantalan. Pada beberapa jaringan tubuh terdapat cairan melapisi yang berfungsi melindungi organ di dalamnya, yaitu otak, mata, medula spinalis, dan kantong amnion dalam rahim. Yang kelima, sebagai pengatur suhu. Air menghasilkan panas, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh, sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keenam, sebagai sarana transportasi. Air merupakan sarana transportasi yang efektif. Pada sistem pernapasan, air membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Struktur air atau H2O terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga mudah bergerak dari satu kompartemen sel ke kompartemen sel lainnya, dari satu sistem tubuh ke sistem lainnya. Selanjutnya, air merupakan kebutuhan mutlak bagi tubuh kita. Perlu diketahui juga bahwa minum air sekaligus banyak dapat membebani lambung, menurunkan kadar garam, dan produksi keringat berlebih. Air juga berfungsi sebagai 1. Pelarut dan alat angkut atau zat gizi, hormon, sisa metabolisme. Yang kedua, katalisator reaksi biologi dalam sel. Yang ketiga, sebagai pelumas atau sendi. Semua cairan mempunyai sifat mempermudah pelepasan bahan-bahan padat menjadi bahan lain yang diperlukan tubuh. Yang keempat, sebagai fasilitator pertumbuhan. Yang kelima, sebagai pengatur suhu, mengantarkan panas ke seluruh tubuh sehingga suhu tubuh tetap stabil. Dan yang keenam, peredam benturan seperti air yang terdapat pada air mata, air ketuban, dan air dalam jaringan yang serap tulang belakang. Keseimbangan air dapat dicapai melalui 2 cara, yaitu dengan mengontrol asupan cairan
dengan adanya rasa haus dan mengontrol kehilangan cairan melalui ginjal. Selanjutnya, cairan. Cairan adalah fluida tak termampatkan yang menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, tetapi mempertahankan volume yang hampir konstan tidak tergantung pada tekanan. Cairan yang cukup sebelum latihan atau sesudah pertandingan akan memberikan manfaat saat tubuh melakukan aktivitas fisik, yaitu sebagai 1. Menjaga kelancaran keluarnya keringat, 2. Menjaga pengaturan panas tubuh berjalan secara normal, yang ketiga menjaga proses metabolisme energi, dan yang keempat mengurangi risiko terjadinya saat heat stroke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet atau individu yang memulai latihan atau pertandingan dengan level hidrasi tubuh yang baik akan mempunyai performa daya tahan, kecepatan respon atau reaksi, dan juga performa olahraga yang lebih prima. Rata-rata seseorang memerlukan sekitar 1 liter cairan tubuh atau 2 liter cairan tubuh untuk nutrisi sel dan pembuangan residu jaringan tubuh. Kelebihan cairan tubuh dikeluarkan melalui air seni. Kekurangan cairan tubuh menyebabkan seorang kehausan dan akhirnya dehidrasi. Contoh cairan tubuh adalah: yang pertama, darah dan plasma darah. Yang kedua, litosol, sitosol. Yang ketiga, jalir cerebrospinal. Yang keempat, corpus vitreum maupun humor vitreus. Yang kelima, cerumen. Yang keenam, humor aqueous. Yang ketujuh, cairan limfa. Kedelapan, cairan pleura. Dan kesembilan, cairan amnion. Baiklah, kesimpulannya adalah perlu diingat, air bukanlah partikel yang berdiri sendiri sebagai motor fungsional dalam tubuh manusia. Bentuk molekul air heksagonal yang diyakini mempunyai dampak kesehatan menjadi molekul yang tidak heksagonal, begitu melalui proses panjang dari ditelan hingga bercampur dengan cairan tubuh lain yang memberi situasi berlawanan. Kita minum bila rasa haus telah datang, sementara kebutuhan air dalam tubuh untuk orang dewasa adalah 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf.